Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 3. Let us introduce our group. My name is Amelia Kredismanita. My name is Ruth Marini Malau. My name is Beata Maria Sinaga. My name is Irfan Mawardi. Kami akan melanjutkan kertas kerja kode E dan F. Disclaimer, tugas ini hanya untuk memenuhi mata kuliah praktik audit. Jika ada penggunaan standar yang kurang tepat, itu karena belum ada update standar terbaru. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai atlas kode A110, yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Bagian pre-engagement. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini terdapat menu nama KAP, nama AP, nama klien, dan seterusnya yang telah diisi. Nah, analisis resiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, hasil analisisnya yang pertama untuk jenis usaha klien low, status kepemilikan klien juga low, lalu ada standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh klien, juga hasil analisisnya adalah low. Nah, untuk isu pelaporan keuangan terdahulu, entitas berdiri sejak lama dan laporan keuangan periode sebelumnya tersedia dan telah diaudit auditor independen lain atau auditor yang bersangkutan. Nah, di sini kita klik di kode A1101. Nah, untuk hasil analisis di kode A1101 semuanya adalah tidak. Bisa teman-teman lihat di sini dari 1, 2, 3 dan 3, 4 dan 5 semuanya checklist saja tidak. Lalu untuk integritas manajemen kita klik saja. Nah, untuk semuanya di sini bisa teman-teman lihat hasil analisisnya adalah tidak. Status KKP komplit. Lalu kita klik di A1102.1. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya hasil analisisnya juga semuanya teman-teman centang saja tidak. Dari A sampai dengan G semuanya tidak. Lalu untuk negara dari A, B, C, D, E juga tidak, dan pada bagian 2-nya juga tidak. Untuk bisnisnya di sini kategori bisnis bisa teman-teman lihat sekalian hasil analisisnya di sini adalah low. Oke, kita lanjut di kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP untuk penunjukan tim perikatan. Kita klik saja di kode A1103. Nah, di sini teman-teman bisa isi nama, jabatan, lalu lampiran dokumentasi kompetensi, lampiran dokumentasi ketersediaan waktu. Setelah kalian isi, bisa dilihat untuk analisis kompetensi personal KAP dengan rencana perikatan. Teman-teman isi juga pengalaman bidang auditnya. Lalu untuk pemahaman terkait entitas sampai dengan pemahaman kebijakan dan prosedur dalam KAP bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Oke, lanjut di analisis ketersediaan waktu personel KAP terkait dengan rencana perikatan. Nah, setelah diisi, maka lanjut ke batasan waktu yang tersedia terkait perjanjian kerja antara tim dengan KAP. Karena bisa kalian teman-teman lihat di sini yang wajib diisi adalah sebagai berikut. Mohon maaf sebelumnya. Teman-teman sesuaikan dengan isian cuti, resign, PHK, akhir masa kerja,
perikatan lain dan lainnya sesuai dengan ketentuan. Nah, lalu di sini ada ringkasan hasil analisis kompetensi dan ketersediaan waktu. Bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Nah, lalu kita lanjut ke bagian independensi. Nah, untuk bagian independensi personel KAP bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Di sini terdapat kolom nama, hasil analisis, pemahaman independensi, mempunyai hubungan hutang atau piutang atau investasi kepada klien. Lalu kolom di sebelahnya mempunyai hubungan kerjasama bisnis dengan klien. Lalu kolom di sebelahnya memberikan jasa lainnya yang terdapat benturan kepentingan. Di sebelahnya hubungan keluarga dengan pemilik. Di sebelahnya hubungan keluarga dengan manajemen kunci. Teman-teman isi sesuai dengan ketentuan. Setelah itu, di sini terdapat ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP. Bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Nah, untuk status KKP di sini komplit ya teman-teman. Kita ke previous index. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sekalian, setelah ringkasan risiko penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, hasil analisisnya adalah low. Teman-teman lanjut di template laporan keuangan. Teman-teman klik kotak di samping ini untuk mengisi data keuangan. Nah, sebelumnya di sini terdapat notes. Untuk bintang 1 itu adalah isi otomatis, bintang 2 diisi manual, lalu bintang 2, bintang 3 pilihan. Bisa teman-teman lihat sebagai berikut. Kita klik saja kotaknya. Nah, teman-teman isi, sesuaikan dengan kasus PT Bina Citra Pesona. Nah, di sini terdapat kolom TUWTB atau menu CAJE atau PAJI. Nah, untuk kolom TUWTB, untuk menu TUWTB bisa teman-teman isi sebagai berikut. Sesuaikan dengan yang ada di kasus PT Bina Citra Pesona. Kita ke previous index. Nah, setelah teman-teman selesai mengisi laporan keuangan, di sini teman-teman mengisi pada bagian kotak dengan pertanyaan, jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi risiko. Teman-teman isi dengan auditor melakukan mitigasi risiko audit dengan cara menerapkan risk based audit atau RBA dalam setiap proses audit. Kesimpulan dapat diperoleh berdasarkan hasil analisis kertas kerja indeks A1101 sampai dengan A1104 yang saya sebutkan tadi. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode A120 atau alokasi jam kerja, alokasi jam jasa, dan perencanaan. Kita klik saja kodenya. Bisa teman-teman lihat di sini. Kita lanjut ke alokasi jam jasa. Bisa teman-teman isi dengan isian sebagai berikut. Nah, untuk isiannya teman-teman bisa lihat di buku
pada kasus PT Bina Citra Pesona. Di sini jam mulainya adalah untuk mulainya yaitu tanggal 16 bulan 12 2024, akhirnya yaitu tanggal 4 bulan 2 tahun 2025. Jam mulai kerja jam 9. Jumlah harinya di sini ada 30, jumlah hari libur 14 dengan jam istirahat pada pukul 1. Lalu untuk jumlah hari efektif di sini ada 36 hari dengan jam pulang sampai dengan jam 7. Nah, total jumlah jam kerja efektif per hari adalah 250. Nah, di sini terdapat susunan peringkatan bersumber dari kode A1103A. Teman-teman bisa isi sebagai berikut. Sesuaikan saja dengan ketentuan. Di sini pada rencana penggunaan jam jasa dalam tahapan praperingkatan dan rilis assessment, total jumlah jamnya adalah 31,68 jam, tahapan respons 198,72 jam, lalu tahapan pelaporan 21,60 jam kerja dengan jumlah 252 jam kerja sesuai dengan jumlah jam kerja efektif per hari, yaitu 250. Nah, untuk analisis kompetensi sumber daya pelatihan lanjutan, setelah teman-teman mengisi, di sini akan otomatis timbul kode load dari kode A110. Nah, untuk jenis usaha klien di sini perdagangan dan jasa, ya teman-teman lihat sebagai berikut. Status pendidikan adalah swasta, di sini EQCR atau pemantauan bisa teman-teman klik menu tidak. Nah, untuk tema pendidikan dan pelatihan lanjutan, teman-teman bisa lihat sebagai berikut. Lalu lampirkan dokumentasi jika tersedia, teman-teman isi tersedia. Nah, kesimpulannya bisa teman-teman simpulkan di sini. Alokasi jam kerja sudah memadai dengan status KKP komplit. Baik, sekian saja pembahasan saya mengenai kode 120, alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan atlas A130. Kita lanjut ke A, yaitu penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Kita pilih hasil analisisnya ya. Kedua, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Kita pilih ya. Yang C, penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit. Kita pilih ya. Lalu yang D, persetujuan dan pengakuan tanggung jawab manajemen atas. D1, penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kita pilih ya. D2, pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kita pilih ya juga. D3, memberi kepada auditor akses ke semua informasi yang relevan, informasi tambahan yang diperlukan, akses ke semua personil. Yang E, bentuk komunikasi yang diharapkan dalam penyampaian hasil audit. Kita pilih ya. Yang F, ekspektasi penyampaian representasi tertulis. Kita pilih ya. Yang G, penyediaan draft laporan keuangan tepat waktu. Kita pilih ya. H, pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor dan suatu pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya dengan yang diharapkan. Kita pilih ya. Yang I, klausul
kerahasiaan kecuali diminta oleh hukum, kita pilih ya. Yang J, tidak menjanjikan opini wajar tanpa pengecualian, kita pilih ya. Dan yang terakhir, perhatian khusus terhadap peraturan yang berlaku bagi klien. Contoh format surat perikatan kita buat tersedia dan kita linkkan, sama lampiran surat perikatan audit kita buat tersedia dan kita linkkan, serta simpulan. Baik, saya akan melanjutkan pre-engagement A140 yaitu surat tugas. Dalam surat tugas ini ada penjelasan sebagai berikut, ada nama KAP, nama AP, nama klien, alamat klien, tahun buku, indeks KKP, nama indeks, dan SI yang relevan. Lalu ada penjelasan lainnya sebagai berikut. Dan juga ada susunan tim perikatan bersumber dari A120 dengan nama dan peran dalam tim sebagai berikut. Lalu ada beberapa pernyataan yang harus diisi. Yang pertama, tujuan surat tugas sesuai dengan nama klien. Yang kedua, penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan. Yang ketiga, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Yang keempat, nama tim perikatan sesuai dengan nama personel KAP yang dipilih. Yang kelima, periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana. Hasil analisis diasumsikan semuanya dengan ya. Selanjutnya, isi contoh format surat tugas, lampiran surat tugas, dan simpulan dengan tersedia surat tugas memadai. Setelah itu, masukkan link format surat tugas, lampiran surat tugas, dan simpulannya. Maka, pastikan juga status KKP-nya sudah komplit. Indeks selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pre-engagement kode A150 yaitu pernyataan independensi. Dalam kode A150 ini terdapat beberapa keterangan yaitu antara lain nama KAP, nama AP, nama klien, alamat klien, tahun buku, indeks KKP, nama indeks, SI yang relevan, dan beberapa keterangan-keterangan lainnya. Juga terdiri dari susunan tim perikatan yaitu partner, manajer, ketua tim, dan 2 anggota tim. Dalam form independensi ada juga beberapa keterangan yang disediakan dan untuk hasil analisisnya kita buat saja ya. Untuk contoh pernyataan independensinya harus kita isi dan setelah kita isi kita buat keterangan tersedia. Begitu juga untuk lampiran surat pernyataan independensi, jika sudah diisi buat keterangan tersedia. Dan jangan lupa isi kesimpulan dengan pernyataan independensi memadai. Setelah semuanya dirasa sudah diisi, pastikan status KKP-nya adalah komplit. Baru kita next index untuk masuk ke kode pre-engagement A160. Sama, di dalam kode A160 ini juga diketahui keterangan yang sama seperti nama KAP, nama AP, nama klien, alamat klien, tahun buku, indeks KKP, nama indeks, dan SI yang relevan, dan beberapa keterangan-keterangan lainnya juga. Juga ada beberapa juga keterangan seperti komunikasi antara tim perikatan. Untuk hasil analisisnya kita buat juga ya. Untuk contoh format komunikasi ini diisi dan jika sudah terisi kita buat keterangan tersedia. Sama dengan lampiran komunikasi tim perikatan, jika sudah diisi buat keterangan tersedia. Dan jangan lupa untuk kesimpulan buat keterangan komunikasi memadai. Setelah semuanya sudah diisi dan dirasa sudah pas, jangan lupa juga kita perhatikan status KKP-nya adalah komplit. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang substantif tes. Pertama-tama, surat berharga. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, khususnya pasal 1 ayat 18, surat berharga adalah instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar modal, berupa surat pengakuan utang, surat pengakuan kepemilikan, atau surat yang menunjukkan klaim atas suatu pihak yang diterbitkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contohnya
meliputi saham, obligasi, reksadana, dan surat utang negara atau SUN. Ciri-ciri surat berharga. Yang pertama, surat berharga berbentuk dokumen tertulis. Yang kedua, surat berharga harus memiliki nama. Yang ketiga, terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait. Yang keempat, surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Yang kelima, di dalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar. Yang keenam, di dalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar. Yang ketujuh, terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Aset tetap. Menurut PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau menyediakan barang atau jasa, untuk disewakan atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Karakteristik aset tetap ada 4, yaitu bersifat berwujud, digunakan dalam operasional, masa bermanfaatnya lebih dari satu periode akuntansi, dicatat berdasarkan biaya perolehan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode E1 dan E2 pada PT Bina Citra Persona. Pada E1 menjelaskan surat berharga periode 31 Desember 2024. Di sini PT Bangun Karya Saham Biasa sebanyak 8.000 pada saldonya pada tanggal 31 Desember 2023 yaitu 228 juta dari buku 3 halaman 38. Lalu saldonya pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 228 juta dan harga pasarnya sebesar 28.500 dikali dengan 8.000 dapat 213.750. Lalu PT Sinar Mataram yaitu harga sahamnya itu sebesar 11.800. Saldo pada 31 Desember 2023 sebesar 354 juta dari buku 3 halaman 38. Lalu ada tambahan sebesar minus, jadi karena dia minus dia dikurangin sebesar 354 juta. Jadi saldonya pada tanggal 31 Desember 2024 itu habis. Lalu ada PT Cakrawala. Pada PT Cakrawala saldonya 31 Desember 2023 sebesar 270.280.000 dari buku 3 halaman 38. Lalu ada pemberhentian, jadi dikurangkan sebesar 270.280.000. Jadi saldo pada 31 Desember 2024 itu sudah habis. Lalu ada PT Suara Alam. Saham biasanya itu sebanyak 1.200 dengan harga 21.500. Lalu ada pertambahan di sebesar 25.920.000. Jadi saldo 31 Desember 2024-nya sebesar 25.920.000. Lalu di harga pasarnya 1.200 dikalikan dengan 21.500 dapat 19.200.000. Lalu ada PT Meridian. Ada penambahan sebesar 19.300.000. Saldonya 31 Desember 2024 sebesar 19.300.000. Lalu ada PT Arta. Pada PT Arta saldonya 31 Desember 2023 sebesar 80 juta karena terjadi penambahan. Lalu saldo 31 Desember sebesar 80 juta. Lalu harga pasarnya sebesar 79.384.000 dari buku 1 halaman 64.
Lalu terjadi adanya jurnal penyesuaian, yaitu marketable securities pada akun payable sebesar 47.920.000. Saya akan menjelaskan kode E2 pada PT Bina Citra Pesona, pemeriksaan surat berharga periode 31 Desember 2024. Investasi obligasi PT Victory pertanggal 2 Juli 2024 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2029. Bunganya 10% dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi sebesar 150 juta. Jadi pada tanggal 31 Desember 2023 saldonya 0, terjadi penambahan sebesar 139.654.000. Jadi saldo per tanggal 31 Desember 2024 itu menjadi 139.654.000. Dengan harga pasarnya yang didapatkan dari buku 1 halaman 61 yaitu sebesar 135 juta. Jadi karena ada perbedaan nilai harga pasar dengan harga saldo, terjadinya jurnal penyesuaian, yaitu investasi di debit, piutang lain-lain di debit, dan di kredit pendapatan investasi. Investasi sebesar 1.034.600, lalu piutang lain-lainnya itu sebesar 7.500.000, lalu pendapatan investasinya di kredit sebesar 8.534.600 perak. Jadi 7.500.000 itu didapat dari 150 juta dikurang dengan 139.654.000 dibagi 10 bulan. Jadi dapat 7.500.000. Sedangkan investasi sebesar 1.034.600 itu didapat dari 150 juta dikali 10% dikali 1/2 dapat 1.034.600. Oke, selanjutnya kita masuk ke kode E3, di mana kode E3 adalah pemeriksaan surat-surat berharga PT Bina Citra Pesona tertanggal 31 Desember 2024. Surat-surat berharga berikut ini telah diperiksa pada safety deposit di Bank Ganesha, dan surat-surat berharga tersebut terdaftar atas nama PT Bina Citra Pesona. Ada beberapa, yang pertama itu ada surat berharga PT Bangun Karya dengan nomor sertif 21 dan jumlah lembar saham 28.500 dapat kita lihat di E1. Yang kedua ada PT Meridian dengan nomor sertifikat 7114 dengan jumlah lembar saham 2000 dan dapat kita lihat juga di E1. Yang ketiga ada surat berharga PT Suara Alam dengan nomor sertifikat 618 dan jumlah lembar saham 1200 dan dapat kita lihat juga di E1. Selanjutnya ada surat berharga PT Victory yang dimana adalah obligasi tertanggal 1 Juli dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli dengan bunga 10% dengan nomor sertifikat 44284502 dan jumlah lembar saham 75 dan dapat kita lihat di E2. Selanjutnya ada Wesel dengan nominal 80 juta rupiah dengan bunga 12% tertanggal 1 November 2023 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Februari 2025. Pembuat Wesel tersebut adalah PT Arta yang memiliki nomor sertifikat yaitu 14843194 dengan jumlah lembar saham 1 dan dapat kita lihat di E1. Surat-surat berharga ini telah kami periksa. Selanjutnya kita masuk ke kode E4 yang dimana memuat keuntungan atas penjualan surat berharga PT Bina Citra Pesona tertanggal 31 Desember 2024. Yang pertama ada tanggal 12 Januari 2024, surat berharga PT Cakrawala dengan jumlah lembar saham 23.300 dapat kita lihat di E5 buku 4 halaman 38.
dengan harga akuisisinya sebesar Rp270.280.000. Dapat kita lihat di E1. Dan kas yang diterima adalah sebesar Rp294.558.000 dan otomatis memperoleh keuntungan sebesar Rp24.278.000. Yang kedua ada tanggal 16 April 2024. Surat berharga PT Sinar Mataram dengan lembar saham 30.000 dapat kita lihat di buku 4 halaman 38E5 dan dengan harga akuisisi Rp354 juta. Dapat kita lihat di E1. Dan kas yang diterima adalah sebesar Rp394.160.000. Dapat dilihat di E5. Dan otomatis memperoleh keuntungan sebesar Rp40.160.000. Dan jika ditotal, semua keuntungan atas penjualan surat berharga ini adalah sebesar Rp64.438.000. Dan kami sudah memeriksa ke TB2, akun keuntungan atas penjualan surat berharga adalah sebesar Rp64.438.000 yang artinya sesuai dengan TB2. Baik, di sini saya akan melanjutkan kertas kerja E5 yang berisi transaksi dengan PT Bina Citra Pesona, CV Indo Sekuritas Pialang Sekuritas Jalan Cikutra nomor 80 Yogyakarta 3 Januari 2025 kepada yang terhormat Dr. Susilo Enko Jalan Papandayan nomor 1 Yogyakarta 55221. Dengan hormat sesuai dengan surat yang kami terima dari PT Bina Citra Pesona, berikut ini kami informasikan secara rinci transaksi yang telah kami lakukan dengan PT Bina Citra Pesona selama tahun 2024. Tanggal 12 bulan 1 adanya penjualan sebanyak 23.300 lembar saham pada PT Cakrawala dengan harga saham per lembar 1.270. Jumlahnya 295.910 dengan dikurangi komisi sebesar 1.352.000, netonya sebesar 294.558.000. Lalu adanya penjualan pada tanggal 16 bulan 4 sebanyak 30.000 lembar saham pada PT Sinar Mataram dengan harga saham per lembar 13.200. Maka jumlahnya 396 juta dikurangi komisi sebesar 1.840.000. Maka netonya 394.160.000. Lalu pada tanggal 2 bulan 7 adanya pembelian obligasi PT Victory dengan bunga 10% dan jatuh tempo 10 tahun, nominalnya 150 juta. Maka jumlahnya 138.960.000 dikurangi komisi 694.000, ditambah komisi 694.000. Maka netonya 139.654.000. Pada tanggal 19 bulan 8 adanya pembelian 1.200 lembar pada PT Sora Alam dengan harga saham per lembar 21.500, maka jumlahnya sebesar 25.800 ditambah komisi 120.000, maka netonya 25.920.000. Pada tanggal 24 bulan 9 adanya pembelian 2.000 lembar saham pada PT Meridian dengan harga 9.600, maka jumlahnya 19.200 dengan komisi 100.000, maka netonya 19.300. Lalu yang terakhir pada tanggal 29 bulan 12 4.500 lembar saham dibeli dari PT Dian Elektronika dengan harga saham per lembar 10.600, maka jumlahnya 47.700 dengan komisi 220.000, maka netonya 47.920.000. Saham PT Meridian pada PT Dian Elektronika akan diserahkan kepada PT Bina Citra Pesona setelah pembayaran dilakukan. Informasi pada kertas kerja E5 ini untuk membantu pengisian kertas kerja E1, E4, dan E2. Saya akan melanjutkan kertas kerja E6. Ringkasan buku besar. Nama rekeningnya pendapatan investasi dengan nomor rekening 920. Pada tanggal 29 bulan 3 adanya dividen PT Sinar Mataram dengan jumlah lembar saham 30.000 dan dividennya 155.000 per lembar, maka
masuk dalam kredit 4.650.000 dan saldonya 4.650.000. Pada tanggal 30 bulan 9, ada dividen pada PT Meridian dengan 2.000 lembar saham dan dividennya 280. Kreditnya 560.000. Maka saldo bertambah menjadi 5.210.000. Dan PT Suara Alam dengan jumlah lembar sahamnya 1.200, lalu dividennya 700, maka kreditnya 840.000 dan saldo bertambah menjadi 6.050.000. Lalu tanggal 27 bulan 11 dividen pada PT Bangun Karya dengan jumlah lembar saham 28.000, dividennya 120, maka kredit 3.420.000 dan saldo bertambah menjadi 9.470.000. Pada PT Meridian 2.000 lembar saham, dividen 280 dan di kredit 560.000, lalu ditambah menjadi saldonya sebesar 10.030.000. Dan terakhir PT Suara Alam dengan jumlah lembar saham 1.200 dan dividennya 700, maka di kredit 840.000 dan saldonya bertambah menjadi 10.870.000. Nah, saldo ini harus sesuai dengan TB2. TB2 pada pendapatan investasi dengan nomor rekening 920. Baik, sekian penjelasan E5 dan E6. E7 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan kasus dari PT Bina Citra Pesona, yaitu penyisian atas penurunan nilai-nilai surat berharga. Nah, di sini pada bagian nilai akuisisi, PT Suara Alam sebesar Rp25.920.000 terdapat di kode E5 dengan nilai pasar Rp19.200.000 juga terdapat di kode E1. Lalu untuk LCM-nya atau lower of cost per market Rp19.200.000. Nah, di sini penurunan nilai surat berharga pada PT Suara Alam adalah Rp6.720.000 didapat dari nilai akuisisi dikurangi dengan LCM. Hasilnya adalah Rp6.720.000. Nah, untuk nilai akuisisi pada PT Meridian sebesar Rp19.300.000 juga terdapat di kode E5. Nah, nilai pasarnya sebesar Rp20.400.000 juga terdapat di kode E1. Lalu, untuk LCM pada PT Meridian sebesar Rp19.300.000. Penurunan nilai surat berharga PT Meridian yaitu minus Rp1.100.000. Hasil ini didapat dari LCM dikurangi dengan nilai pasar. Lalu, pada PT Dian Elektro, nilai akuisisinya sebesar Rp46.920.000 dengan nilai pasar Rp46.800.000. Ini didapat dari 10.400 dikali Rp4.500 yang terdapat di buku 1 keterangannya. Nah, untuk LCM-nya di sini sebesar Rp46.800.000. Terjadi nilai penurunan surat berharga daripada PT Dian Elektronik sebesar Rp1.120.000. Ini didapat dari nilai akuisisi dikurangi dengan LCM Rp47.920.000 dikurang Rp46.800.000. Total dari penurunan nilai surat berharga adalah Rp6.740.000. Lalu, dicatat pada jurnal penyesuaian, yang pertama didebit kerugian atas penurunan nilai sebesar Rp6.740.000. Nah, dikreditkan cadangan penurunan nilai-nilai surat berharga sebesar Rp6.740.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus dari PT Bina Citra Pesona, yaitu analisis transfer surat berharga atau kode 8 investasi jangka panjang.
Nah, untuk harga perolehan di PT Bangun Karya sebesar Rp228 juta juga terdapat di kode E1. Nah, pada harga pasarnya yaitu sebesar Rp213.750.000. Hasil ini didapat dari 7.500 dikali 28.500. Hasilnya Rp213.750.000. Nah, untuk rugi penurunan nilainya adalah sebesar Rp14.250.000. Ini didapat dari pengurangan 228 juta dikurang 213.750.000 rupiah. Lalu, catat juga jurnal penyesuaian. Di debitnya investasi jangka panjang sebesar Rp213.750.000. Rugi penurunan nilai di debit Rp14.250.000. Lalu di kredit surat-surat berharga Rp228 juta. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu kode E8 pada kasus PT Bina Citra Pesona, analisis wesel jangka pendek, periode akhir 31 Desember 2024. Nah, untuk tanggal perolehan PT Arta yaitu di tanggal 1 November 2024 dengan tingkat bunga 12%. Nah, untuk nilai nominalnya yaitu 80 juta didapat dari buku 1 halaman 61. Nah, bunganya yaitu sebesar Rp1.600.000 didapat dari tingkat bunga dikali dengan nilai nominal lalu dibagi 2/12. Nah, 2 di sini yaitu berasal dari periode bulan di bulan November sampai dengan Desember. Lalu, untuk jurnal penyesuaian di debit piutang lain-lain sebesar Rp1.600.000 dan di kredit pendapatan lain-lain sebesar Rp1.600.000. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kasus dari PT Bina Citra Pesona terkait aktiva tetap atau kode F1. Periode 31 Desember 2024. Di sini terdapat akun tanah, saldo awalnya adalah Rp164.500.000. Lalu ada bangunan dengan saldo awal Rp552.526.000. Mesin dan peralatan Rp1.081.690.000. Nah, untuk kendaraan sebesar Rp198.850.000. Lalu ada mebel dan peralatan kantor sebesar Rp212.866.000. Jumlahnya adalah Rp2.210.432.000. Lalu ada biaya tambahan pada mesin dan peralatan sebesar Rp1.009.600.000. Ini terdapat di kode F2. Lalu ada biaya tambahan juga di mebel dan peralatan kantor sebesar Rp16.800.000. Jumlahnya Rp1.026.400.000. Lalu pada bagian penghentian di mesin dan peralatan sebesar Rp79.200.000. Lalu untuk saldo akhir di sini untuk harga perolehan saldo pada bagian saldo akhirnya tanah sebesar Rp164.500.000. Lalu untuk bangunan Rp552.526.000. Mesin dan peralatan sebesar Rp2.012.090.000. Ini didapat dari hasil pertambahan saldo awal ditambah biaya tambahan dan penghentian. Lalu untuk saldo akhir kendaraan sebesar Rp198.850.000. Mebel dan peralatan kantor sebesar Rp229.666.000. Ini didapat dari saldo awal ditambah biaya tambahan. Hasil untuk saldo akhirnya di sini Rp3.157.632.000.
Lalu untuk depresiasi di sini pada bangunan menggunakan metode garis lurus dengan umur aktiva 30 tahun. Dengan persentase 3,33%. Lalu di sini tarif pada mesin dan peralatan sebesar 5%, menggunakan metode garis lurus, umur aktiva 20 tahun. Nah, untuk kendaraan dengan tarif 25%, menggunakan metode garis lurus dan umur aktiva 4 tahun. Lalu mebel dan peralatan kantor dengan tarif 5%, metode garis lurus dan umur aktiva 20 tahun. Nah, untuk saldo awal akumulasi depresiasi di sini untuk bangunan sebesar Rp130.832.000. Mesin dan peralatan sebesar Rp321.732.000. Nah, untuk kendaraan di sini sebesar Rp105.596.000. Mebel dan peralatan kantor sebesar Rp75.162.000. Jumlahnya Rp633.322.000. Di sini terdapat biaya tambahan untuk bangunan sebesar Rp18.417.000. Juga nanti bakal dicantumkan di kode F4. Nah, untuk mesin dan peralatan di sini sebesar Rp77.344.000. Nah, untuk kendaraan di sini biaya tambahannya sebesar Rp49.713.000. Lalu mebel dan peralatan kantor Rp11.064.000. Totalnya Rp156.538.000. Untuk penghentian di sini hanya terdapat di bagian mesin dan peralatan sebesar Rp23.760.000. Saldo akhir setelah akumulasi depresiasi di sini untuk bangunan sebesar Rp149.249.000. Mesin dan peralatan Rp375.316.000. Lalu untuk kendaraan di sini sebesar Rp155.309.000. Dan terakhir, mebel dan peralatan kantor sebesar Rp86.226.000. Totalnya di sini adalah Rp766.100.000. Oke, kita lanjut di kode F2 pada kasus PT Bina Citra Pesona terkait tambahan aktiva tetap periode 31 Desember 2024. Nah, di sini untuk nomor voucher 540 pada PT Sentosa Jaya dengan keterangan 2 buah peralatan kemas Star G720 forklift at Rp23.200.000. Nah, untuk harga perolehannya di sini Rp46.400.000. Terdapat di buku 1 halaman 68 tabel 9. Lalu ada nomor voucher 819 pada PT Sekawan dengan keterangan 1 buah peralatan packaging mesin. Nah, harga perolehannya di sini sebesar Rp420 juta. Ini juga terdapat di buku 1 halaman 68. Lalu ada nomor voucher 830 pada PT Mataram Putra dengan keterangan penyusunan konstruksi di ruang pengiriman untuk sistem pemuatan barang secara otomatis ke dalam truk. Di sini harga perolehannya adalah Rp543.200.000, juga terdapat di buku 1 halaman 68. Lalu ada kode voucher 1210 pada PT Harapan dengan keterangan 1 buah mesin fotokopi. Harga perolehannya adalah Rp16.800.000.
juga terdapat di buku 1 halaman 68. Totalnya di sini adalah sebesar Rp1.026.400.000. Nah, di sini juga terdapat simbol bahwasanya tambahan aktiva telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Lalu ada nomor voucher 540N. Di sini diketahui sesuai dengan klasifikasi untuk tiap-tiap jenis aktiva. Bangunan tidak ada. Lalu untuk mesin Rp46.400.000. Peralatan kantor tidak ada. Nah, jumlahnya di sini Rp46.400.000. Lalu di sini juga terdapat mesin 420 juta. Jumlahnya di sini Rp420 juta. Lalu di sini Rp543.200.000. Peralatan kantor dan kendaraan juga tidak ada. Jadi di sini totalnya Rp543.200.000. Lalu di sini terdapat peralatan kantor Rp16.800.000. Nah, jumlahnya di sini Rp16.800.000 dikarenakan tidak ada penambahan dari kendaraan, mesin ataupun bangunan. Totalnya adalah Rp1.026.400.000 dengan total di mesin Rp1.009.600.000. Total di peralatan kantor Rp16.800.000. Bisa teman-teman lihat sebagai berikut untuk keterangan mengenai simbolnya. Di sini untuk huruf N sesuai dengan klasifikasi. Tanda centang telah ditelusur ke faktur dari penjual. Kode F di sini berarti telah dilakukan observasi visi terhadap aktiva. Lalu ini penjualan telah diperiksa, dan kode O bergaris adalah tambahan aktiva telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Kita lakukan jurnal penyesuaian atas nomor voucher 821 PT Sekawan. Di debit aset tetap, mesin dan peralatan sebesar Rp1.976.000. Lalu di kredit beban lain-lain sebesar Rp1.976.000. Lalu kita di sini mencatat tambahan aktiva tetap yang termasuk dalam beban lain-lain sebesar Rp1.976.000. Di debit beban penyusutan Rp49.400. Lalu di kredit akumulasi penyusutan Rp49.400. Biaya penyusutan dengan tarif 2,5% dari aset tetap. 2,5% dikali Rp191.976.000. Itulah tadi menghasilkan Rp49.400. Ini terdapat di buku 1 halaman 68. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kertas kerja F3, yaitu PT Bina Citra Pesona penghentian aktiva tetap tanggal 31 bulan 12 2024 dibuat oleh klien. Jenis aktivanya mesin, tanggal diperoleh 20 bulan 5 2018, tanggal dihentikan tanggal 20 bulan 8 2024. Diberi tick mark L yang artinya penghentian atau penjualan aktiva telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Lalu depresiasi dengan metode garis lurus dan tarif 5%. Harga perolehan Rp79.200.000. Diberi tick mark Y yang artinya telah ditelusuri ke kartu aktiva tetap. Lalu akumulasi depresiasinya sebesar Rp23.760.000. Diberi tick mark I yang artinya telah dilakukan perhitungan ulang. Lalu nilai buku sebesar Rp55.440.000 diperoleh dari harga perolehan dikurang dengan akumulasi depresiasi. Lalu kas yang diterima sebesar Rp24.900.000. Diberi tick mark Y yang artinya telah ditelusuri ke kartu aktiva tetap. Maka laba ruginya sebesar Rp30.540.000. Diberi tick mark I yang artinya telah dilakukan penghitungan ulang. Laba rugi sebesar Rp30.540.000 sesuai dengan TB2.
Berikut perhitungan akumulasi depresiasi dari tahun 2000 sampai 2005. Lalu kertas kerja F4, yaitu pengujian depresiasi pada tanggal 31 bulan 12 2024. Jenis aktiva bangunan, depresiasi 1 tahun. Harga perolehannya sebesar 552.526.000 dengan tarif 3,33%, maka depresiasinya sebesar 18.417.533. Lalu mesin dan peralatan pabrik, depresiasi selama 1 tahun dengan harga perolehan 1.081.690 juta dengan tarif pertama 5 tahun pertama 5%, yaitu maka depresiasi 2024-nya 54.084.500. Adanya tambahan sebesar 1.900.000 didapat dari F1 dengan tarif 2,5%. Maka depresiasi sebesar 25.240.000. Lalu adanya penghentian sebesar 79.200 diambil dari F1 dan tarifnya sebesar 2,5%, maka depresiasinya sebesar 1.980.000. Maka jumlahnya sebesar 77.344.000. Lalu aktiva selanjutnya yaitu kendaraan. Depresiasi 1 tahunnya dengan harga perolehan 198.850.000, tarifnya 25%, maka depresiasi 2024-nya 49.712.500. Lalu peralatan kantor, depresiasi 1 tahunnya ada dengan harga perolehan 212.866.000 dengan tarif 5%, maka depresiasinya 10.643.300. Adanya tambahan sebesar 16.800 didapat dari F1. Dikalikan dengan 2,5%, maka dapat depresiasinya 420.000. Maka totalnya sebesar 11.064.000. Maka depresiasi pada tahun 2024 sebesar 156.538.000. Kertas kerja F5 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke kode F5 yang memuat beban reparasi dan pemeliharaan PT Bina Citra Pesona tertanggal 31 Desember 2024 yang dibuat oleh klien. Ada beberapa voucher. Yang pertama, voucher dengan nomor 218 yang dibayar kepada CV Karya Cipta dengan keterangan perbaikan atap gudang sejumlah Rp6.380.000. Dapat dilihat di buku 1 tabel 9. Yang kedua, ada voucher dengan nomor 525 yang dibayar kepada PT Santosa Jaya dengan keterangan reparasi peralatan pengemasan barang sejumlah Rp5.600.000 dan dapat dilihat juga di buku 1 tabel 9. Selanjutnya voucher dengan nomor 912 yang dibayar kepada PT Krakatau Indonesia dengan keterangan penyusunan kembali layout di ruang pengamanan barang sejumlah Rp19.280.000. Dapat dilihat di buku 1 tabel 9. Selanjutnya ada voucher dengan nomor 1201 yang dibayar kepada Alexander Conditioning dengan keterangan reparasi rutin untuk peralatan pemanas sejumlah Rp3.600.000 dan dapat dilihat juga di buku 1 tabel 9. Lalu keempat voucher ini dijumlah sehingga hasilnya adalah sebesar Rp34.860.000. Selanjutnya ada juga pengeluaran lain untuk voucher di bawah 1 juta yaitu sebesar Rp4.260.000. Dapat dilihat di buku 1 tabel 9. Dan jumlah beban reparasi dan pemeliharaan itu adalah total dari semua voucher ditambah pengeluaran lain untuk voucher di bawah 1 juta adalah sebesar Rp39.120.000. Sudah kami periksa dan sesuai dengan TB2.
Nah, untuk akun aset tetap mesin dan peralatan pabrik pada voucher nomor 912 dibutuhkan penyesuaian. Dengan jurnal, aset tetap mesin dan peralatan pabrik didebit sebesar Rp21.256.000. Beban reparasi dan pemeliharaan dikredit sebesar Rp19.280.000. Beban lain-lain dikredit sebesar Rp1.976.000. Untuk nominal beban lain-lain ini dapat kita lihat di buku 1 halaman 68. Untuk beban reparasi dan pemeliharaan ini kita lihat di jumlah voucher untuk nomor 912. Dan untuk aset tetap mesin dan peralatan pabrik ini adalah penjumlahan dari beban reparasi dan pemeliharaan ditambah dengan beban lain-lain. Jurnal ini untuk mencatat reklasifikasi transaksi untuk penyusunan kembali layout di ruang pengemasan barang. Yang kedua, ada beban depresiasi di debit sebesar Rp531.400 dan akumulasi depresiasi sebesar Rp531.400. Nominal dari beban depresiasi dan akumulasi depresiasi ini didapat dari jumlah aset tetap mesin dan peralatan pabrik dikali dengan 2,5%. Ini untuk mencatat tambahan beban depresiasi akibat jurnal reklasifikasi. Baik, di sini saya akan membahas kode F6 pada PT Bina Citra Pesona. Analisis perjanjian sewa pada tanggal 31 Desember 2024. Saya telah meninjau salinan perjanjian sewa pada tanggal 1 Juli 2005 antara PT Firman Jaya Utama dan memeriksa sebagian isinya. Berdasarkan prosedur proposal sewa, auditor PT Bina Citra Pesona mengklasifikasikan sewa mesin sebagai sewa operasional karena mesin akan dikembalikan kepada PT Firman Jaya Utama pada akhir masa sewa setelah 20 tahun dengan pembayaran tahunan mulai 1 Juli 2005. Menurut auditor, perjanjian sewa awalnya diklasifikasikan sebagai sewa operasional, harus diklasifikasikan ulang sebagai sewa modal. Mengingat karakteristik perjanjian sewa dengan PT Firman Jaya Utama memiliki jangka waktu 20 tahun. Dengan setara dengan umur ekonomis diperkirakan dari aset atau mesin tersebut. Oleh karena itu, auditor harus melakukan penyesuaian untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau GAAP. Adapun jurnal yang diperlukan yaitu yang pertama, mesin didebit sebesar 230 juta, dikredit sewa dibayar di muka, beban sewa, utang sebesar 15.976.000, 15.976.000 dan 198.048.000. Lalu ini adalah jurnal mencatat pengakuan utang atas mesin yang disewakan sebesar 230 juta. Lalu jurnal yang kedua yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 14.853.600. Ini kita dapat dari dari 29.707.200 perak. Kita bagikan dengan 2. Jurnal ini mencatat pembayaran angsuran atau sewa dibayar di muka dan beban sewa. Lalu jurnal berikutnya yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan sebesar 5.750.000. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu utang kapital pada utang operating sebesar 2.244.800 perak. Okay, that's all the presentation from our group. The next topic will be presented by the next group. Thank you.